Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video modul daring praktikum mata kuliah Botani Kopi. Capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama, mahasiswa mampu mempraktekkan dan memahami prinsip morfologi, karakteristik pada akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji tanaman kopi. Yang kedua, mahasiswa dapat bertanggung jawab sesuai SOP agar memperoleh produksi yang optimal baik secara kuantitatif dan kualitatif. Baik, pada kesempatan kali ini ya, praktikum mengenai morfologi akar, batang, kemudian daun, bunga dan buah dari tanaman kopi. Oke, alat yang dibutuhkan pertama adalah alat tulis seperti bolpen, kemudian ada pensil nanti untuk menggambar, kemudian ada buku kerja nanti untuk menggambar dan memberi keterangan dari hasil identifikasi morfologi. Kemudian yang tidak lupa adalah buku kerja praktek mahasiswa sebagai acuan mahasiswa nanti melaksanakan praktikum morfologi dari botani kopi. Kemudian yang berikutnya adalah tanaman kopi sendiri ya. Jadi tanaman kopi lengkap. Kemudian juga tanaman kopi yang meliputi juga bagian-bagian akarnya. Alat berikutnya yaitu adalah penggaris ya, mengukur berapa panjang dari tanaman yang akan kita amati. Baik, di yang pertama ini kita akan belajar mengenai karakter morfologi akar dari tanaman kopi ya. Jadi tanaman kopi yang saya pegang ini kebetulan adalah tanaman kopi Senevora atau kopi Robusta. Perlu kita ketahui ya bahwa kopi tergolong dalam biji yang berkeping dua atau dikotil ya. Jadi kalau kita lihat dari tipe bijinya ini, maka bisa kita lihat secara langsung bahwa akarnya adalah akar tunggang. Akar ini, ciri-ciri dari akar tunggang adalah dia memiliki akar utamanya. Ya, jadi kalau kita lihat di sini adalah akar utamanya. Kemudian ciri-ciri yang berikutnya selain ada akar utamanya juga ada akar cabang akar dan rambut-rambut akar. Nah, biasanya pada tanaman kopi ini akar tunggang itu hanya dimiliki oleh tanaman kopi yang dari bibit semaian. Arti semaian ini adalah perbanyakan tanamannya adalah menggunakan biji atau secara generatif. Jadi kalau misalkan kita mau ada perbanyakan tanaman menggunakan tanaman biji, maka kemungkinan besar akarnya adalah akar tunggang. Kemudian yang berikutnya, akar tunggang juga dimiliki oleh tanaman kopi yang tanaman bawahnya adalah juga dari semaian, tetapi yang bagian atasnya bisa dari stek dan lain sebagainya, tetapi akarnya di sini adalah sifatnya masih tipenya adalah akar tunggang. Kemudian berbeda ketika perbanyakan tanaman kopi ini dari stek atau cangkok, maka karakter atau tipe perakaran di tanaman kopi ini sudah tidak tunggang lagi, sehingga tipe perakarnya menjadi serabut dan ini lebih mudah patah, lebih mudah rapuh ketimbang perbanyakan tanaman yang dari biji atau semaian ini. Saya lanjutkan kembali bahwa fungsi beberapa bagian-bagian akar. Yang pertama ada akar utama ya. Jadi akar utama fungsinya ini adalah nanti penyokong tanaman kopi itu sendiri. Kemudian ada rambut-rambut akar ya. Rambut-rambut akar ini nanti berfungsi untuk mencari nutrisi unsur hara mikro, unsur hara makro yang ada di dalam tanah supaya asupan yang ada di dalam tanaman kopi ini bisa terpenuhi hingga nanti bisa dibawa ke tempat masak, yaitu adalah daunnya sendiri. Oke, nanti yang perlu diamati ya di akar tanaman kopi ini, yang pertama adalah
umur tanaman itu sendiri berapa tahun. Kemudian yang berikutnya adalah panjang akar utamanya berapa, nanti bisa menggunakan penggaris sebagai alat bantu pengukurnya. Kemudian rambut akarnya ini sebanyak berapa, kemudian kurang lebih rata-rata panjangnya berapa. Yang berikutnya warna akar itu sendiri, warnanya kekuningan kah atau keputihan. Mungkin itu nanti ditulis di buku kerja. Pada kesempatan kali ini kita akan mengenal bagaimana morfologi dari tanaman kopi ya. Kebetulan di sini adalah kebun kopi percobaan, jenisnya adalah kopi Senephora atau kopi robusta ya. Kita akan fokus membahas mengenai karakter batang. Kalau kita lihat ini adalah batang tanaman kopi ya. Jadi karakter secara luar batang tanaman kopi ini adalah tipenya kan tipe dikotil ya, karena punya 2 kotiledon. Kemudian adalah bentuknya adalah bulat ya. Jadi kopi ini bentuknya adalah bulat atau teres. Biasanya pada bagian bawah adalah ukurannya adalah besar, semakin ke ujung semakin mengecil. Kemudian tadi sudah saya jelaskan bahwa tanaman kopi ini di bagian batangnya ini ada keraknya ya. Jadi keraknya nanti bisa mengelupas pada bagian batang ini. Tanaman kopi ini yang paling penting adalah percabangan tanaman kopi itu sendiri, karena memang kopi dihasilkan dari perbungaan dan bunga itu memang terletak di bagian percabangan. Jadi memahami percabangan tanaman kopi ini menjadi sangat penting. Ada beberapa percabangan. Yang pertama, tanaman cabang kopi ya, yang perlu saudara harus tahu, ada batang utama. Nah, jadi batang utama adalah batang yang dari akar memang arahnya memang tegak lurus ke atas ya, dan menopang cabang-cabang yang lain disebut sebagai batang utama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada batang reproduksi. Batang reproduksi atau dikenal dengan istilahnya adalah batang ortotrop ya, yaitu ciri-cirinya bagaimana? Nah, dia adalah mengarahnya adalah bergerak lurus ke atas. Nah, kalau masih muda, batang ortotrof ini atau batang reproduksi ini disebut sebagai wiwilan kalau masih muda. Nah, jadi mungkin kelihatan seperti ini batang mudanya ya, yang bergerak arah tumbuhnya adalah ke atas. Jadi nanti fungsi dari cabang reproduksi ini ya bisa sebagai pengganti cabang utama. Itu yang kedua. Yang ketiga ada cabang primer. Cabang primer itu cabang yang bagaimana? Jadi cabang primer itu ada ciri-cirinya adalah dia arah percabangannya adalah datar, mendatar ya. Jadi mungkin ini contohnya seperti ini, arah percabangan mendatar ya. Kemudian dia akan tumbuh dari percabangan, bisa dari akar utama dan bisa juga dari cabang reproduksi yang menuju ke atas. Nah, jadi arah tumbuhnya disebut sebagai cabang primer atau bahasa latinnya bisa dikenal cabang Plagiaultum. Nah, Plagiaultum. Ya, dan cabang ini nantinya sebagai tempat tumbuh kembangnya bunga kopi itu sendiri. Nah, letaknya di mana? Nanti ada di bagian ketiak-ketiak sini ya. Nanti kita tunjukkan di mana letak bagian kopi, bunga kopi, dan nanti bunga itu juga akan tumbuh berkembang menjadi buah kopi itu sendiri.
berikutnya adalah tipe cabang balik. Tipe cabang balik itu bagaimana? Jadi tipe cabang balik arah tumbuhnya adalah berlawanan dengan cabang primer atau cabang plagiotrop. Nah, jadi nanti kita tunjukkan gambarnya. Cabang balik itu tumbuhnya berlawanan, jadi akan berlawanan dengan cabang primer dari plagiotrop ini. Kemudian ada cabang kipas. Biasanya cabang kipas itu tumbuh di percabangan primer ya, atau cabang sekunder maksudnya, cabang plagiotrop ini, yaitu biasanya letak percabangannya ada di bagian ujung. Itu disebut sebagai cabang kipas. Tipe percabangannya ini adalah memang monopodial ya, yaitu memang karakter monopodial kan, batang yang bagian bawah besar, nanti tumbuh ke atas, ukurannya semakin lama semakin mengecil. Kemudian batang tanaman kopi ini memang sifatnya adalah tanaman tahunan ya, atau tanaman perennial. Jadi beberapa tanaman itu ada yang kalau sudah batangnya mati maka tumbuhan itu akan tergolong mati, tetapi pada tanaman kopi ini tidak seperti itu ya. Jadi memang usia tanaman kopi ini bisa sampai tahunan ya, 5 tahun sampai 10 tahun. Baik, kali ini kita akan membahas mengenai karakteristik daun dari tanaman kopi ya. Kalau kita lihat daun tanaman kopi ini, kalau saya ambilkan satu ya. Jadi ini adalah satu helaian tanaman kopi ya. Jadi di daun tanaman kopi ini terdiri atas yang pertama adalah tangkai daun ya. Tangkai daunnya ini disebut sebagai petiolus ya. Kemudian dan helaian daun atau lamina. Secara keseluruhan daun ini masuk dalam tipe jorong ya, atau ovalis ya. Kemudian karakter yang menjadi daun ini, panjang dan lebarnya adalah 1,5 sampai 2 dibanding 1. Jadi perbandingan panjang dan lebar itu adalah sekitar 1,5 sampai 2 dibanding 1. Kemudian warna yang dominan memang adalah warnanya adalah warna hijau ya. Kemudian tumbuhnya ya, daun ini memang tumbuh berdampingan. Jadi kalau kita lihat tumbuhnya berdampingan, letaknya memang di bagian ketiak. Kemudian kalau kita mengidentifikasi berikutnya, kita ambil satu daun seperti ini. Ujung daun ini adalah tipenya adalah meruncing ya, atau dikenal dengan acuminatus ya. Kemudian berikutnya ada pertulangannya adalah menyirip ya, jadi hampir mirip dengan seperti halnya tulang ikan. Kemudian pada bagian tepi daunnya, nah pada bagian ini adalah berombak. Kemudian permukaannya, nah kalau kita lihat permukaannya bagaimana, permukaan pada daun ini licin. Kemudian yang paling khas adalah mengkilap, ini yang menjadi penting. Kemudian apa yang membedakan antara kopi Arabica dan kopi Robusta? Nanti kita sambil membawa tanaman daun kopi Arabica dan Robusta. Kalau jenis Arabica, daunnya memang lebih kurus ya, lebih ramping. Sedangkan pada kopi Robusta ini memang lebih agak melebar. Kemudian hijaunya, warna hijau pada tanaman Robusta ini memang hijaunya agak terang, tetapi pada tanaman Arabica hijaunya ini adalah hijaunya lebih pekat. Nah, jadi nanti tugas saudara sebagai mahasiswa praktikum mengenai morfologi tanaman daun, khususnya pada organ daun ini, nanti saudara menyediakan beberapa jenis tanaman kopi ya, kopi Robusta, kopi Arabica, kemudian saudara gambar, kemudian ukuran perbandingan panjang dan lebarnya berapa, kemudian saudara identifikasi karakter dari morfologi daun tersebut.
bunga tanaman kopi ini ya, memang secara karakteristik warnanya adalah warna putih ya. Kemudian letaknya ada di bagian percabangan plagiotrop ya, dimana percabangan ini nanti yang menjadi banyaknya tempatnya buah ya. Jadi kemudian kalau kita lihat jenisnya adalah plantaflora, yaitu berbunga banyak, kemudian masuk dalam kategori bunga majemuk. Kemudian kalau kita lihat komponen-komponen dari tanaman bunga kopi itu sendiri ya, yang pertama kita lihat ada beberapa bagian bunga ya. Yang pertama ada mahkotanya ya. Nah, ini adalah mahkotanya ya. Kemudian alat reproduksinya juga ada 2 ya. Ini dikenal sebagai bunga banci ya. Jadi bunga banci itu 2 alat reproduksi ada di tanaman bunga tanaman kopi ini, yaitu ada putik dan ada benang sarinya. Benang sari mungkin bisa dilihat di sini ya, di benang sarinya ya. Kemudian untuk putiknya ini adalah bagian putiknya ya, jadi mungkin bisa dilihat ya. Jadi bunga ini menjadi penentu ya, nanti menjadi cikal bakalnya menjadi buah tanaman kopi itu sendiri. Jadi nanti tugasnya mengidentifikasi bunga kopi ya, kemudian bagian-bagiannya, kemudian fungsinya, hingga nanti terjadinya suatu penyerbukan. Nah, nanti digambar, diukur berapa ukuran dari tanaman bunga ini. Biasanya bunga kopi itu bisa dijumpai ketika umur tanaman kopi ini sudah 2 tahun. Jadi kalau tanaman kopi belum mencapai usia 2 tahun, maka tanaman kopi ini juga masih belum bisa mengalami pembungaan ya. Jadi seperti itu gambaran mengenai tanaman bunga kopi. Karakteristik bunga tanaman kopi ya, kalau kita lihat bunga tanaman kopi ini bisa berbunga jika tanaman itu sudah berumur 2 sampai 2,5 tahun umur tanaman kopi itu sendiri, baru tanaman kopi itu bisa berbunga. Kemudian kalau kita lihat tanaman kopi itu kan memiliki bunga banyak, maka dikenal dengan istilah planta multiflora atau tumbuhan berbunga banyak. Kemudian karakter berikutnya, biasanya letak bunga tanaman kopi ini letaknya berada di ketiak daun, maka dikenal dengan istilah floss lateralis atau floss axillaris. Kemudian umumnya bunganya adalah bunga majemuk. Adapun rangkaian dari bunga kopi ya, kalau kita lihat bunga kopi kita ambil salah satunya, kita ambil beberapa dari bunga yang ada di tanaman kopi. Bunga kopi itu ada yang sifatnya seperti batang atau cabang, kemudian ada yang bersifat seperti daun. Kita lihat bagaimana rangkaian bunga kopi tersebut. Yang pertama kita membahas rangkaian kopi yang mana sifatnya adalah sifatnya batang atau cabang. Kalau kita lihat pada gambar ini, gambar yang di atas, kita bisa melihat tangkai bunganya. Nah, jadi tangkai bunganya adalah seperti ini. Kemudian dasar bunganya adalah seperti ini. Kemudian rangkaian bunga kopi yang kedua bersifat seperti daun. Bersifat seperti daun, maka di sini adalah apa? Daun tangkai. Kalau kita lihat di dalam tangkai bunga ini ada beberapa daun yang muncul, maka rangkaian bunga kopi ini maka sifatnya seperti daun. Nah, ini mungkin bisa dilihat ya pada gambar ini. Kemudian susunannya adalah akropetal ya. Jadi susunan bunga pada kopi ini adalah akropetal. Artinya apa? Semakin muda, semakin dekat dengan ujung ibu tangkai. Sehingga dengan ciri-ciri seperti ini maka bunga kopi masuk dalam
majemuk tak terbatas. Kemudian berikutnya karakternya adalah mengenai kita hiasan bunga tanaman kopi. Hiasan bunga tanaman kopi ya, kalau kita lihat ini gambar bunga tanaman kopi, ada mahkota bunga, kemudian ada kelopak. Mahkota bunga umumnya di sini memang yang paling menarik warnanya adalah warna putih. Biasanya kalau kita lihat fungsi dari mahkota ini menarik perhatian serangga. Karena ada pun kelopak yang ada di bagian bawah ini. Kemudian ada pun alat kelamin pada tanaman bunga kopi ini. Yang pertama ada putik ya, alat kelamin betina. Kemudian yang berikutnya ada benang sari. Nah, ini bisa terlihat pada gambar berikut ini, putiknya, kemudian benang sarinya. Perlu diketahui bahwa tanaman kopi ini termasuk tanaman yang dapat melakukan penyerbukan sendiri atau disebut sebagai autogami ya. Jadi dimana nanti serbuk sari jatuh di kepalanya putik ya. Serbuk sari ini jatuh di bagian kepalanya putik sehingga nanti akan melakukan proses penyerbukan, dan nanti sudah penyerbukan akan terjadinya proses pembuahan. Nah, barulah nanti terjadi proses pembuahan. Berikutnya kita akan membahas mengenai morfologi buah kopi itu sendiri ya. Kalau kita lihat asal muasal dari buah ini adalah berasal dari penyerbukan yang terjadi pada bunga tanaman kopi. Umumnya bunga tanaman kopi itu melakukan penyerbukan sendiri ya, autogami. Lama penyerbukan pada tanaman kopi berbeda-beda tergantung jenisnya. Kalau tanaman kopi pada robusta relatif 7 sampai 8 bulan. Kalau pada tanaman arabica sekitar 9 sampai 11 bulan. Relatif lebih lama untuk yang tanaman arabica. Kemudian memang dari letak buah itu sendiri, yaitu berada di ketiak ya kalau kita lihat. Nah, buah yang belum masak biasanya memang berwarna hijau. Kemudian buah yang matang ya karakternya adalah memang umumnya berwarna merah atau dikenal dengan istilah buah cherry ya. Nah, jadi seperti ini. Jadi nanti yang diambil adalah memang kaitannya adalah yang sebaiknya buah yang berwarna merah. Nanti baru bisa lanjut ke tahap pengolahan pasca panen. Nah, jadi seperti ini. Tanaman kopi terjadi penyerbukan secara sendiri atau autogami. Nah, pembuahan masing-masing jenis kopi itu berbeda-beda ya. Baik itu yang terjadi pada jenis kopi robusta ataupun jenis kopi pada arabica. Bedanya bagaimana? Kalau buah kopi arabica ya, bunga menjadi buah kopi butuh waktu sekitar 7 sampai 10 bulan. Dan ukurannya adalah 12 sampai 18 mm. Ukuran buah kopi arabica ini relatif lebih besar dibanding dengan buah yang ada di kopi robusta.
Kalau robusta bagaimana? Kalau robusta bunga menjadi buah butuh waktu 9 sampai 12 bulan ya. Ukurannya relatif lebih kecil, 8 sampai 16 mm. Fase kematangan buah kopi ya. Jadi buah kopi kalau belum matang biasanya ditandai dengan warna hijau, kemudian menguning, hingga dikatakan matang buah kopi jika buah kopi itu sudah berwarna merah. Maka dikenal dengan istilah buah ceri. Kita akan bahas satu persatu mengenai struktur buah kopi itu sendiri bagaimana. Ini adalah gambaran singkatnya seperti ini, bahwa buah kopi atau buah ceri ini pertama terdiri dari kulit luar. Nah, ini adalah kulit luarnya, atau dikenal dengan istilah eksokarpium atau epikarpium. Lapisan ini memang lapisan tipis ya. Sebaiknya memang kalau kita mengambil buah kopinya harusnya buah kopi itu harus berwarna merah ya. Jadi tingkat kematangan buah kopi itu bisa dilihat kalau kita mengambil yang berwarna merah. Dan jangan sampai buah kopi ini jatuh di tanah, karena sifatnya adalah kopi mampu menyerap bau di sekitar kita. Kemudian yang berikutnya ada daging buah, atau daging buah ini dikenal dengan istilah kulit tengah, atau dikenal dengan juga istilah yang lain seperti mesokarpium. Nah, ini adalah daging buah, atau bahasa lain bisa pulp ya. Jadi kalau mendengar istilah mesin pulper, jadi mesin itu adalah dalam rangka menghilangkan daging buahnya. Biasanya lapisan daging buah ini memang banyak mengandung glukosa. Jadi beberapa di pengolahan kadang digunakan untuk proses fermentasi. Karena beberapa dari daging buah kopi ini mengandung senyawa glukosa. Berikutnya ada, kalau kita lihat ini ada lendir atau getah atau mucilix. Jadi sebelum sampai ke biji ada lendir atau getahnya dulu. Kemudian berikutnya sebelum masuk ke dalam bijinya sendiri ya, biji itu kan terdiri dari beberapa lapisan. Yang perlu diketahui ada kulit tanduk biji kopi ya, kemudian ada kulit arinya, baru ke biji kopinya atau coffee bean-nya. Nah, jadi ini adalah beberapa struktur kopi dari buah kemudian sampai ke biji, dan di bijinya sendiri pun ada beberapa lapisan-lapisannya, jadi seperti ini. Kalau kita lihat morfologi biji pada kopi, satu buah ini mengandung 2 butir biji ya. Jadi biji-biji tersebut mempunyai bidang datar ya, jadi ada bidang datar perutnya, kemudian ada yang bidang cembung atau disebut sebagai punggungnya. Tetapi ada kalanya hanya ada satu bulir biji yang bentuknya bulat panjang, sering disebut sebagai biji atau kopi lanang. Ini juga ada beberapa kopi yang seperti ini. Secara umum, kopi memang masuk dalam kategori tumbuhan tertutup ya, jadi memang angiospermae. Kemudian sebagaimana tumbuhan biji tertutup lainnya, jadi biji kopi tadi juga sempat kita bahas beberapa lapisan yang sudah ada di dalam sini, strukturnya di dalam sini. Nah, jadi nanti mahasiswa ya mengamati morfologi buah kopi kemudian dibelah. Jadi kalau kita lihat di nyatanya, jadi seperti ini gambarnya ya. Nah, ini saya mengambil satu buah biji kopi atau buah ceri yang pada bagian ini dibelah seperti ini. Kemudian kita bisa melihat kulit luarnya, kemudian kita bisa melihat daging buahnya, kemudian lendirnya sendiri ya. Kemudian ada beberapa lapisan yang ada di dalam biji kopi sampai kelihatan seperti ini. Nah, jadi ini adalah penampakan asli dari buah kopi ya. Jadi nanti tugas mahasiswa yang pertama adalah menggambar morfologi buah kopi,
kemudian menggambar morfologi biji kopi, dan mengamati stadium fase kematangan dari mentah sampai ke matang.